Kau selalu jadi penghalangku. Aku akan tetap menjadi penghalang selama sepak terjamu menimbulkan malapetaka. Celaka, racun gangsa hitam, racun jahat yang ganas. Kenapa kau berikan makanan itu pada anakku? Hingga jadi begini. Mana aku tahu makanan itu beracun. Berarti bapak sendiri yang mau meracuni saya. Ini adalah lanjutan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Dalam episode ini kami akan melanjutkan sambungan cerita dari episode 52, di mana dalam episode 52 sedang menceritakan bahwa Lindu Aji pada saat itu sedang menyelamatkan Puntara yang sedang depresi, karena kekasihnya disayembarakan untuk pendekar pilih tanding oleh ayahnya, yang bernama Kisumbaga Ayu Sumini, yang woro-woronya bagi siapapun yang bisa mengalahkan Kisumbaga Ayu Sumini. Itulah yang dipilih jadi menantu Kisumbaga. Pada saat itu Lindu Aji pun ingin mengalahkan para pendekar yang mengikuti sayembara, termasuk Kisumbaga Ayu Sumini, ayah dari Sumini, demi merebut putri gadisnya untuk Puntara yang hampir bunuh diri karena depresi itu. Singkat ceritanya, Kisumbaga pun berhasil dikalahkan oleh Lindu Aji, sehingga gadis tersebut jatuh ke pangkuan Puntara. Setelah itu Puntara sangat berterima kasih kepada Lindu Aji. Lalu kemudian Lindu Aji pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Ki Dharma untuk mengemban tugas dari Sultan Agung Mataram. Lindu Aji pun diantar oleh Puntara sebagai balas budi kebaikan Lindu Aji, karena Puntara telah mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan, persis seperti lagunya Rhoma Irama. Sepulang dari rumahnya Ki Dharma, tiba-tiba Lindu Aji di tengah perjalanan dihadang oleh anak kecil yang minta tolong, yang konon katanya ada 2 orang terkapar dengan luka dalam yang sangat parah di tengah hutan. Bila kalian penasaran ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton lagi episode sebelumnya dengan durasi full, biar tidak gagal paham. Inilah cerita selanjutnya. Makan sama Pama. Jangan malu-malu ya. Ya, setelah kudanya dipinjam oleh Ki Karsiman untuk mengangkut orang tersebut, Lindu Aji pun diajak Ki Karsiman bermalam di rumahnya. Akan tetapi, di saat makan malam Lindu Aji diserang golok yang terbang. Entah tahu dari mana asalnya. Sedangkan Ki Karsiman sendiri sedang mengelus-elus wanita cantik itu, sambil membayangkan dan menghayal yang bukan-bukan. Barangkali begitu. Awas! Dari mana datangnya? Dari situ. Ular siluman. Setan. Iya. Kasih tahu Bapak. Pak, ada setan, Pak. Hah? Setan? Golok bisa terbang sendiri menyerang Kang Aji, tapi tidak kena. Lalu ada ular. Ular itu dilempar sama Kang Aji. Ular itu hilang, Pak. Hilang? Itu ilmu sihir. Tentu ulah kedua perempuan ini. Itu tidak baik. Pak Karsiman. Rupanya Ki Karsiman tidak terima. Memang pada dasarnya Ki Karsiman sendiri mengharapkan perempuan cantik itu akan dijadikan istrinya. Padahal perempuan itu murid Mak Lampir, yang bernama Mayang Sari. Dan perempuan tua itu adalah Mak Lampir, Guru Mayang Sari. Guru, laki-laki itu mencintai saya. Kesempatan yang bagus. Manfaatkan laki-laki itu untuk membunuh Lindu Aji. Baik, Guru. Di malam harinya, Mayang Sari pun berpura-pura kebelet dan ingin ke belakang. Tentu saja bagi Ki Karsiman mencari kesempatan dalam kesempitan, karena mereka ingin berpelukan. Pada saat itu tiba-tiba ada kesempatan. Ya sudah, semakin dalam saja cinta Ki Karsiman, orang yang super ngeyel itu. Saya mau ke belakang. Mari saya antar. Aduh, maaf Kang, saya masih lemah. Tidak apa-apa. Ya, di belakang pun nampak Lindu Aji. Dan sebagaimanapun kelakuan Mak Lampir Guru Mayang Sari, apa yang dikatakan Mak Lampir akan diikuti oleh Mayang Sari. Mayang Sari pun mengatakan kepada Ki Karsiman bahwa Lindu Aji telah membunuh ayahnya. Lalu kemudian Ki Karsiman pun dijadikan alat dengan berbagai alasan untuk membunuh Lindu Aji. Lalu kemudian Mayang Sari pun menceritakan kebohongannya kepada Ki Karsiman. Lindu Aji mencintai saya.
Tapi ayah saya tidak setuju. Dia marah dan membunuh ayah saya. Keparat. Pantas dia selalu menghalangi saya setiap kali saya menolong Nyai. Dia akan menghalangi siapapun yang mendekati saya. Bahkan dia akan membunuh semua laki-laki yang mencoba merayu saya. Keparat. Dia pendekar golongan hitam yang jahat. Ilmunya sangat tinggi. Tapi saya sudah menyiapkan ini. Apa ini? Racun. Racun? Saya dendam sekali pada dia. Dan saya bersumpah untuk membalas kematian ayah saya. Karena tidak mungkin menandingi kesaktiannya, maka saya membuat racun ini untuk dia. Dan saya sudah berjanji, siapapun yang bisa membunuh Lindu Aji, kalau dia perempuan, akan saya jadikan saudara. Kalau laki-laki, akan saya jadikan suami. Setelah mendengar cerita dari perempuan cantik tersebut, Ki Karsiman pun semakin bertambah semangat untuk mempersunting Dewi Mayangsari. Dalam benak Ki Karsiman pun sangat mudah untuk melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Panglima Kumbang, Lindu Aji dalam bahaya. berada di mana dia? Di Desa Wangon. Ayo, aku antar kau ke sana. Dan aku tunggu di luar. Sementara itu, kini Sembara pun didatangi Panglima Kumbang untuk mengabarkan Lindu Aji yang sedang menghadapi bahaya. Semilik ini, siapa menyiramu ke saya? Kamu Sembara. Aku mau pergi, Sir. Menemui Lindu Aji. Penting sekali. Aku ikut. Ya. Tidak usah. Kamu di sini saja, Sir. Aku cuma sebentar. Basir mau ikut? Tidak apa, tutup saja matanya. Tutup matamu, Sir. Semilik ini pakai tutup mata segala. Keesokan harinya, Sembara bersama Basir pun dalam perjalanan menuju Desa Wangon untuk menemui Lindu Aji yang dalam bahaya. Nyawanya terancam oleh Mayangsari. Di sisi lain, sedangkan Ki Karsiman sedang membangunkan Lindu Aji. Karena waktu sudah siang, ia pun menyuguhkan hidangan sarapan pagi dengan menu hidangan yang menggoda selera atas permintaan Mayangsari. Silahkan, Den. Ya, cuma begini saja. Maklum makanan kampung. Mari Pak, sama-sama. Oh, sudah. Tadi sudah makan. Saya mau memberi makan kambing. Mari silahkan, Den. Yang enak, Den. Terima kasih. Mari. Ki Karsiman pun menyuguhkan hidangan dengan kata-kata yang terhormat, layaknya tamu yang sangat dihargai. Namun di balik semua itu hati Ki Karsiman sangat amat busuk, karena pengaruh cinta kepada Mayangsari. Akan tetapi, sebelum menikmati hidangan yang disuguhkan Ki Karsiman, Lindu Aji mendengar anak Ki Karsiman yang sedang menangis, karena dilarang makan daging ayam itu. Lalu kemudian, Lindu Aji memanggil Dirin anak Ki Karsiman yang sedang menangis pengen daging ayam. Dan ayam tersebut diberikannya, karena kasihan kepada Dirin. Sabab Lindu Aji sendiri penyayang anak. Dirin, kamu kenapa? Dirin, sini. Kenapa menangis, ha? Dimarahi bapak, tidak boleh makan ayam rebus. Sudah, jangan menangis ya. Ini, makan. Terima kasih, Paman. Selanjutnya, Ki Karsiman yang melihat anaknya pun sangat shock dan kaget banget, karena terlihat anaknya sedang makan ayam yang disuguhkan untuk Lindu Aji. Namun apalah daya, ayam tersebut sudah termakan oleh anak Ki Karsiman sendiri. Dirin, Dirin, buang. Ayo, muntahkan. Ayo, muntahkan lagi. Ayo, muntah. Tolong anakku! Tolong, anak saya kena racun. Celaka, racun gangsa hitam. Racun jahat yang ganas. Kenapa kau berikan makanan itu pada anakku? Hingga jadi begini. Mana aku tahu makanan itu beracun. Berarti bapak sendiri yang mau meracuni saya. Bukan aku. Gadis itu. Mayangsari. Ya, pada akhirnya, di balik itu semua rahasia terbongkar juga. Ki Karsiman yang pada awalnya tidak rela bahwa Mayangsari dikatakan manusia jahat oleh Lindu Aji. Kini putra Ki Karsiman sendiri yang telah jadi korban.
akibat ulah sendiri yang percaya kepada Dewi Mayangsari. Hingga pada akhirnya, terjadilah pertarungan sengit antara Lindu Aji dengan Dewi Mayangsari. Karena Mayangsari yang dendam Kusumat tidak tercapai cita-citanya. Pertarungan Mayangsari dengan Lindu Aji pun terlihat seimbang. Namun pada saat itu tiba-tiba datang mak lampir menyerang, yang memang sebelumnya sudah melihatnya dari kejauhan. Lindu Aji pun kewalahan dengan mak lampir. Namun untung saja, pada saat itu Sembara telah melawan mak lampir, yang sebelumnya telah diberitahu oleh Panglima Kumbang. Hari ini tamatlah riwayat seorang keturunan Kiai Ageng Prayogo. Dia harus mati di tanganku. Keparat, kau selalu jadi penghalangku. Aku akan tetap menjadi penghalang selama sepak terjamu menimbulkan malapetaka. Oh, perempuan gatel. Sembarangan. Wong laki-laki kok ditubruk seenaknya loh. Saya sudah punya pacar. Paham ora? Heh, kamu yang gatel. Kamu yang gak punya mata. Nabrak seenaknya, gendut, menghalangi jalan. Matamu tuh yang gendut. Basir pun pada saat tergesa-gesa berjalan papasan dengan wanita cantik. Tapi wanita itu sepertinya pernah tahu. Tapi Basir lupa-lupa ingat. Shh. Jangan berisik. Aku sedang berpikir. Perempuan tadi? Iya. Rasa-rasanya aku pernah ketemu. Itu kan Mayangsari. Yang pernah ribut sama kamu di rumah makan Podo Seneng. Masya Allah. Amit-amit jabang bayi. Anak putuku ojo sing turun. PPN dewe. Waduh, untung cuma sekilas. Lah kalau lamaan dikit aku bisa disunat 2 kali. Tolong! Tolong di sana! Anakku semakin gawat! Tolong! Ji, kenapa anaknya? Keracunan. Hanya sampai di sini alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode ini. Mari kita nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.